kerajaan menjadi tetangga tetapi mereka bermusuhan. Saking besarnya perselisihan mereka, dikatakan bahwa hanya pahlawan hebat atau penjahat yang mengerikan yang akan menyatukan mereka. Di suatu kerajaan, hiduplah manusia sepertimu dan aku dengan raja yang sombong dan serakah yang memimpin mereka. Mereka selalu tidak puas dan benci terhadap kekayaan dan keindahan kerajaan tetangga. Sedangkan di kerajaan satunya, Murs, tinggal berbagai makhluk aneh dan menakjubkan. Dan mereka tidak butuh raja ataupun ratu, namun mereka saling percaya satu sama lain. Di sebuah pohon besar, di tebing tinggi Murs, hiduplah satu gunung bersayap. Mungkin hanya terlihat seperti seorang gadis, tetapi dia bukan gadis biasa. Dia adalah seorang peri, namanya Nafisa. Suatu ketika, Nafisa melihat tiga peri sedang berbicara. Kalian beridukan apa? Para penjaga perbatasan. Kenapa kamu beritamu? Ini kan giliranku. Ini peraturannya kita. Hari giliranku. Kalian lain kali saja. Tidak, kali-kali kan dirimu. Besok saja. Lain kali saja. Katakan ada apa? Baiklah. Jadi begini Bang Kucen. Para penjaga menemukan manusia di kolong permata. Sorry. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Nafisa terkejut. Lantas dia pergi dengan terburu-buru. Terlihat dua penjaga sedang menangkap seorang anak bernama Stefan. Hei, ada apa denganmu? Aku tetap basah karena terlalu lagi. Pergi kamu kemana? Ucapanmu sangat kasar. Mencuri yang salah. Ayo pergi dari sini. Nafisa pun mengajak Stefan keluar dan berjalan beriringan. Kau siapa? Namaku Stefan. Kamu sendiri? Aku nggak bisa. Ayo, kau antarkan pulang ke kerajaan. Suatu hari aku akan tinggal di sana, di istana, Sekarang, kau tinggal di mana? di gudang. Berarti orang tuamu kan? Orang tuaku sudah meninggal. Orang tuaku juga. Tidak akan bertemu lagi. Kau tak usah kembali ke sini. Itu tak akan aman. Jika aku kembali, apa kau ada di sini? Mungkin Aku suka sayapmu. Mereka berdua pun berhenti di depan perbatasan dua kerajaan sambil melihat kerajaan dari kejauhan. Setelah beberapa tahun berlalu di kerajaan, raja menemukan suatu pengumuman kepada rakyatnya. Saat aku naik takhta, aku berjanji kepada kalian, kita akan menguasai Mors dan harta kekayaannya. Aku akan memilih pengganti untuk mengambil alih takhta dan menjaga putriku. Siapa di antara kalian yang layak membunuh Malfisen, balaskan dendamku. Dan setelah kematianku, kalian akan menjadi raja. Setelah mendengar berita tersebut, Stephen dengan hati yang serakah tertarik dengan tawaran tersebut. Mendengar perkataan raja, Stephen pergi ke Mors dan menemui Nafisa. Malfisen, bagaimana rasanya tinggal dengan manusia? Malfisen, aku datang untuk memperingatkanmu. Mereka banyak membunuhmu. Raja Henry tidak akan berhenti. Kumohon, percayalah padaku. Mereka berbicara tentang banyak hal. Nafisa memaafkan Stephen atas kebodohan dan ambisinya. Kau haus? Nafisa meminumnya dan ia tertidur. Kemudian Stephen berniat untuk membunuhnya. Tapi karena Stephen tidak tega, dia hanya memotong sayapnya. Layaknya seorang pencuri yang sedang beraksi dan membawa sayap itu ke istana sebagai barang bukti jika dia telah membunuh Nafisa. Apa yang terjadi dengan sayapku? Setibanya di kerajaan, Stephen memberikan dua potongan sayap Nafisa kepada raja. Apa ini? Dendamu sudah kubalaskan yang mulia. Ia sudah mati. Terpisah muda. Kau berhasil melakukan hal yang gagal dilakukan oleh orang banyak. Kau layak diberi penghargaan. Akan melakukan yang terbaik untuk menjadi pengganti yang lain. Semua rakyat bertepuk tangan dengan gembira. Jafar mengetahui hal tersebut dan segera mengambil lapisan. Lapisan mendapat Jafar. Beberapa bulan kemudian, Jafar mendapatkan informasi bahwa Stephen menikah dan memiliki seorang bayi. Kerajaan akan mengadakan pesta untuk merayakannya.
Bahwasanya bagi dan aku dengan seorang putri yang bernama Aurora akan ada pesta perayaannya. Pesta kekayaan. Baiklah, aku akan datang membawamu. Berbagai jenis masyarakat datang ke pesta perayaan. Bahkan, ada pria yang berusaha membuat perdamaian dan kebaikan. Lihat bayi itu. Wah, bayi yang cantik. Iya, aku yakin dia nanti akan menjadi seorang putri yang sangat cantik. Raja Sipan pun menghampiri 3 peri tersebut. Salam yang mulia. Baiklah, Aku Princess dari Mulen. Aku Pluto yang mulia, dan aku Pusaka yang mulia. Kami akan memberikan hadiah kepada sang putri. Lalu ketiga peri itu datang menghampiri Aurora. Aurora sayang, kuberi kau hadiah kecantikan. Hadiah untukmu, kau tidak akan pernah merasa bersedih hanya bahagia di dalam hidupmu. Bayi manis, hadiahku untukmu adalah kau akan menemukan. Sebelum 3 peri menyampaikan hadiahnya, tiba-tiba suasana menjadi gelap. Dan datang semua orang saling bertemu. Wow, sungguh acara yang meriah, Adik Stephen. kau tidak diterima di sini. Sayang sekali, semua keadaan yang aneh. Dalam pendidikan itu, aku tidak ada niat untuk menyakiti aku. Aku juga akan memberikan hadiah kepada anak. Tidak, aku tidak ingin hadiahmu. Menjauhlah yang tua putri. Iya, pergilah. Dengar baik-baik kalian semua. Putri memang akan tumbuh dalam kebaikan dan kecantikan. Dicintai semua orang yang bertemu dengannya. Tapi, sebelum matahari terbenam di ulang tahunnya ke-16, dia akan menusuk jarinya dengan jarum alat pintar dan tertidur seperti mati. Tidur yang tidak akan terbangun. Sang putri bisa terbangun dari tidurnya, tapi hanya oleh sentuhan jari dari cinta sejatinya. Titipan ini akan berlaku selamanya. Tidak akan ada kekuatan yang bisa membangunkannya. Raja Sipan memerintahkan anak buahnya untuk menyimpan alat pintar yang ada di kerajaan. Alat pintar itu dihancurkan dan dibakar agar tidak bisa digunakan dan dimasukkan di dalam penjara istana. Diam-diam, ia mempercayakan keselamatan anaknya pada para peri yang akan membawanya ke tempat persembunyian selama 16 tahun. Raja Sipan mengurung dirinya di dalam istana, sementara para prajurit pergi menyebar untuk membunuh Narcissus. Tetapi Narcissus membuat tembok agar Morse tidak percaya akibat ulah manusia, dan ia bergembiralah di dalam kesedihan atas kutukan yang akan dia ciptakan. Aurora pun tumbuh besar dan menjadi gadis yang sangat cantik, namun tetap diawasi oleh Narcissus. Peri yang ditugaskan oleh Raja Stephen tidak menjaga Aurora dengan baik, sehingga Narcissus yang melindunginya dan merawat Aurora secara diam-diam seperti anaknya sendiri. Tentunya dibantu oleh Dialval. Hari berlalu, Raja Stephen semakin murung hatinya, dikuasai oleh ketakutan dan dendam. Saat Aurora berusia 6 tahun, ia pernah bermimpi bertemu dengan Narcissus. Aurora turun dan pergi. Sesuai dengan perkataan Narcissus, Aurora tumbuh dengan kebaikan dan kecantikannya. Jauh dari istana yang tidak ia ingat sama sekali. Musim-musim berganti, dan bunga-bunga tumbuh bermekaran. Begitu pula dengan dirinya. Dia ingin tahu siapa dirinya dan apa yang ada di balik dinding duri menakutkan yang dibuat oleh Narcissus. Narcissus lalu membawanya pergi ke Morse, bersembunyi di balik rumput, dan ia membiarkan Aurora terpesona dengan alam sekitar. Aku tahu kau ada di sana. Jangan takut. Aku tidak takut. Kalau begitu keluarlah. Kau akan takut. Tidak akan. Aku tahu siapa dirimu. Benarkah? Kau ibu peri penjagaku. Apa? Iya, peri penjaga. Kau menjaga seluruh hidupku. Aku juga ingat kau guru pintar. Ini dia, Pak. Hai Aurora, aku sudah mengenalmu sejak kau masih kecil. Ini yang aku mimpikan sejak kecil.
Sejak saat itu, Aurora dan Maleficent semakin dekat. Maleficent pun luluh dan mulai menyayangi Aurora seperti anaknya sendiri. Dia sungguh menyesal karena telah memberikan kutukan kepada Aurora. Maleficent pun mencoba mematahkan kutukannya saat Aurora sedang tertidur. Keesokan harinya, Apakah semua peri mempunyai sayap? Kebanyakan mungkin. Kenapa kalau tidak? Peri yang lain terbang. Dulu aku punya sayap, tetapi sayapku dicuri oleh seseorang. Cuma itu yang bisa aku cerita. Apa warna sayapmu? Apa sayapnya besar? Besar sekali. Dan sayapku kuat, bisa membawaku ke awan, tidak pernah goyah. Aku percaya sayapku. Aurora, kemarilah. Duduk. Aku yang ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Ada apa? Ada kejahatan di dunia ini, dan aku tidak bisa menjauhkannya dari dirimu. Aku hampir 16 tahun ilmu peri. Aku bisa jaga diri. Aku punya rencana. Saat dewasa, aku akan tinggal bersamamu. Kau tidak perlu menunggu dewasa. Kau bisa tinggal di sini sekarang. saat di perjalanan, Aurora pun bertemu dengan pangeran. Halo, maaf mengganggu. Aku ingin pergi ke istana Raja Stephen. Namun aku tersesat. Di sana kau membantuku? Jalan ke sana ke sana. Siapa namamu? Aku Pangeran Philip. Kamu siapa? Aku Aurora. Hai Aurora, senang bertemu denganmu. Sebaiknya aku pergi. Selamat tinggal. Kau akan kembali ke jalan ini? Tentu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa kembali. Maleficent dan Diaphal melihat pertemuan itu dari jauh. Kau lihat itu? Bagaimana? Anak itu jawabannya. Tidak, Diaphal. Kau ingat? Sentuhan jariku bisa menghilangkan mantranya. Sentuhan dari cinta sejati. Tidakkah kau paham? Kukutuk dia begitu karena cinta sejati tidak ada. Mungkin perasaanmu saja, tapi bagaimana dengan Aurora? Hanya itu harapannya. Dan pula itu sudah takdirnya. Silahkan ubah aku jadi apa saja. Burung, batu, aku tidak peduli. Aurora pun kembali ke gubuk dan bertemu ketiga bibinya. Membicarakan sesuatu dengan kalian. Iya, ada apa sayang? Maaf, aku harus mengatakan ini. Tetapi besok umurku 16 tahun. Cepat bawakan rotinya. Ya, ini dia rotinya. Aku akan pergi. Dengan Aurora, aku menghabiskan 16 tahun di gubuk jelek ini dengan dua orang tersebut. Bukan untuk khusus di hari terakhir, kami akan membawa kau kembali ke ayahmu tanpa ayahku. Kalian bilang orang tuaku sudah meninggal. Sebentar Aurora, sebaiknya kau duduk lebih dahulu. Tiga peri tersebut menceritakan segalanya kepada Aurora dengan sedih. Aurora pergi menemui Maleficent. Ibu peri, aku di sini. Kapan kau bilang kepadaku kalau aku dikutuk? Apa itu benar? Itu benar. Kata bibiku, itu ular dari peri jahat. Aku tak ingat namanya. Namanya Maleficent. Apa itu? Dirimu? Berhenti, jangan sentuh aku. Kau jahat. Maleficent memerintahkan Diaphal untuk mencari pangeran supaya mengadakan kutukan. Diaphal terbang mencari pangeran dan Aurora pergi ke istana. Sesampainya di istana, Tidak boleh ada orang di gerbang. Aku ingin dia masuk. Ayah, aku Aurora. Mereka membawa musuh. Jaga, kunci dia di kamarnya. Aurora dikunci di dalam ruangan dan dia menemukan pintu penjara bawah tanah yang terdapat alat pemintal. Di sisi lain, Maleficent menghipnotis Pangeran Philip dan mengantarnya ke istana untuk mencegah kutukan itu. Tetapi usahanya sia-sia. Aurora telah tertusuk di dalam alat pemintal. Mereka menarik para penjaga dan menunggu di dalam. Jika kita termasuk, kita tidak akan keluar dari pintu. Kalau begitu, kau boleh ikuti dengan pertemuanmu. Tapi aku ingin ikut denganmu. Maleficent, Diaphal, dan peri masuk lewat pintu penjara bawah tanah kerajaan. Tiba-tiba mereka mendengar suara benda terjatuh. Di mana aku? Di sana Raja Stephen. Di sini memang tujuanku.
Meski aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai sini. Ada perlu apa? Ayahku selalu kesini. Siapa ayahmu? Raja John dari kerajaan Rusia. Wah, seorang pangeran. Aurora, kenapa dia tertidur? Sudah aku bilang, cinta sejati itu tidak ada. Aku tidak akan minta maaf darimu, karena perbuatanku tidak bisa dimaafkan. Aurora saya, sekarang aku kehilanganmu selama ini. Nyata, ternyata hanya ilusi saja. Ingin ku bertanya pada semesta, mengapa semesta tega mengambilnya? Bahkan aku belum sempat mengucap selamat tinggal padanya. Ini yang tersisa hanya tinggal kenangan, hanya senyum yang terlintas dalam angan. Aku rindu dengan kehangatan yang dulu pernah kau berikan, yang kini hanya tersisa hanyalah kenangan. Halo Jupri, Sungguh cinta sejati. kita akan kembali ke Mars sekarang jika itu mau. Tiba-tiba, saat akan keluar istana, Nafisa terkena jari besi. Seluruh pasukan kerajaan keluar dan memukul Nafisa. Terjadilah peperangan. Nafisa mencoba dia kalau menjadi naga. Aurora bingung harus berbuat apa. Aurora, lari! Aurora pun berlari dan menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sayap Nafisa. Dia berusaha lepaskan sayap itu dari tempatnya. Sementara dalam peperangan, Nafisa semakin lemah. Bagaimana rasanya jadi peri tanpa sayap? Ini bukan tempatmu. Nafisa pun mendapatkan sayapnya kembali berkat Aurora dan peperangan kembali berlangsung yang dimenangkan oleh Nafisa. Hari itu berganti pagi. Aurora menunggu kedatangan Nafisa. Nafisa menurunkan tembok berduri. Dia mengembalikan mur seperti dahulu kala. Sekarang kerajaan kita telah bersatu. Kalian menyerah. Pada akhirnya, kerajaan disatukan bukan oleh pahlawan atau penjahat seperti yang diramalkan legenda, tapi disatukan oleh pahlawan yang terjaga perdamaian dan namanya adalah Nafisa. Amanat yang dapat diambil dari kisah ini adalah kita tidak boleh bersikap serakah dan terlalu ambisius dalam mencapai sesuatu. Kita juga tidak boleh menilai seseorang dari penampilan luar dan memberikan kesempatan kedua bagi orang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Dan juga, sebuah kebohongan pada akhirnya akan terungkap bagaimanapun caranya. Ayo lo, ayo lo. Sang surya kembali terbit, menyaksikan kegelapan yang menutupi desa kita. Barang memori yang tersimpan, diri sepasang berbagi. Mengalunkan melodi bersama, tanpa ada satu yang terpikir, hidupnya harmoni. Yeay, bagus. Pencet. Ini pencetnya gimana, Sabrina? Takut kepencet tahu. Pencet matinya mana?